Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Sore semuanya. Gimana kabarnya minggu ini? Baik atau biasa aja atau luar biasa? Kayaknya luar biasa. Baik. Udah berapa minggu ya ini work from home? Hampir 2 bulan kayaknya, Mbak. Lama banget. Gimana? Perasaannya gimana selama 2 bulan di rumah aja nih? Bosan, pasti bosan ya? Aku udah bosan banget. Bosan, pengen keluar rumah. Yes. Pokoknya tuh nggak tahu lagi lah harus ngapain di rumah tuh. Sampai coba challenge yang ada di Instagram atau ada di YouTube kan ada tuh kayak kita masak-masak atau apa gitu-gitu kan. Bagi teman-teman yang suka masak, biasanya kan masak-masak tuh di rumah. Tapi udah kehabisan ide, bosan. Kalau aku nih di rumah aja tuh cuma rebahan. Ini tahu kenapa. Ini nih teman-teman di rumah kaum rebahan ada temennya nih di sini. Aku rebahan selalu. Kalau nggak rebahan ya ngerjain tugas, tapi tugasnya juga nggak banyak-banyak amat sih. Iya sih. Ya sayang tugasnya nggak banyak dong. Oke deh. Kembali lagi di Bincang Senja. Acara baru Komparam GKJ Ngento. Kita live di Instagram jam berapa? Live Instagram jam 3:30 setiap hari Minggu 3:30 sore. Tapi kita juga hadir di YouTube nih. Ya, di YouTube itu hari Rabu jam 6 sore. Pas lagi surup-surup ya, senja-senja. Pas banget dengan Bincang Senja. Hari ini kita mau menyanyikan satu lagu dulu, Mbak. Lagu apa nih? Sebenarnya saya itu seneng work from home. Kenapa nih? Kenapa ini keseneng? Soalnya kalau kerja itu tuh rasanya pengen libur, capek kan. Iya. Nah, sekarang dikasih libur, makanya bersukaria. Wah. Tapi kalau kebanyakan libur pengen masuk kerja. Iya sih sebenarnya. Memang begitu manusia itu. Tapi sama aja kok, saya tetap kerja kok. Kan piket seminggu sekali. Iya. Dari rumah kerja. Kita mau nyanyi satu lagu. Kita nyanyikan lagu. Lagu apa? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay. Asik. Lagu ini tuh mengingatkan pada sekolah minggu dulu. Iya. Dulu masa kecil sekolah minggu tuh pasti selalu nyanyi lagu ini. Pasti buat lagu pembuka. Istilahnya lagu legend. Iya, lagu legend yang mesti selalu dibawakan pas sekolah minggu. Nah, adik-adik di rumah sekolah minggu, yang adik-adik sekolah minggu yang di rumah mesti rindu juga nih. Sama kayak kita rindu PA. Kita juga rindu PA. Tapi sekarang kita hadir untuk kalian semua yang di rumah. Jangan lupa untuk selalu nonton dan ikuti PA kita biar kita selalu dapat sesuatu yang baru lagi setiap minggunya. Yap, siap-siap dengar. Bagi yang baru join dari luar Komparam GKJ Ngento, boleh loh nanti di subscribe akun YouTube GKJ Ngento, terus di like, jangan lupa di share, dibagikan ke teman-temannya biar pada nonton.
dan juga terinspirasi. Kita Iya. nih mau mendatangkan pembicara yang Wow. Dari mana nih nanti pembicaranya? dari jauh kayaknya sih Jauh ya. Baru ya Tapi pembicaranya. dedikasinya keren dong. Keren banget pastinya. Tentunya. Tapi sebelum itu kita mau doa Mau doa. dulu untuk Kita mau doa mengawali. pembuka dulu ya. Iya. Ya, oke teman-teman, doa pembuka akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami pada sore hari ini dapat berkumpul kembali dalam acara Bincang Senja. Tuhan Yesus, berkatilah acara ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti sehingga apa yang kami bicarakan dapat berguna untuk kehidupan kami selanjutnya. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami aturkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Oke. Oke, sebelum kita panggilkan pembicara kita sapa-sapa dulu yuk teman-teman yang udah bergabung. Banyak nggak nih Mbak yang bergabung pada sore hari ini? Kayaknya banyak deh. Banyak ya. Ini kenapa dijeda ya? Nggak tahu ya. Mungkin koneksi dari wifi-nya mungkin. Ya, dari atas ada Ardian Oktaviano, selamat bergabung. Yeay. Ada siapa lagi? Kayaknya banyak nih Mbak. Ada Mas Ariel Putra, weh. Tumben nih nggak tidur sore. Mungkin masih ini hatinya terkutuk-kutuk lihat kita. Iya, bar makan iwak ya, toh, Iya. terus langsung join. Mantap. Ada Bu Pendeta Pracaya Ningtyas. Oke, halo Bu Pendeta. Selamat bergabung. Ada Mbak Fitri Mulyani juga nih. Asik, mantap nih yang lagi kuliah online sambil nugas. Terima Semangat. kasih Mbak Fitri, semangat selalu. Ada Margareta C. Siapa nih? Oh, nggak tahu, Tapi selamat halo, datang buat. selamat datang Mbak Margareta. Ya. Terus ada Mas Rangga. Wah, Mas ini nih. Rangga. Ini alumni dari Komparem Hewan Alumni Sehingga Komparem, kita alumni guys. Sesepuh lah pokoknya ya. Ya. Masih ada lagi nggak Mbak? Udah habis nih. Oh, Untuk baru teman-teman itu. semuanya masih ditunggu untuk selalu Oke, bergabung bagi sama teman-teman kita yang ya. belum bergabung, kita tunggu. Siap. Kayaknya udah waktunya untuk kita Nah, panggil. memanggilkan bintang tamu atau yang mau kita tanya-tanya. Iya. Siapa nih? Siapa nih? Kita Siapa mau nih? tanya-tanya tentang apa? Kalau teman-teman mau nanti setelah kita panggilkan gestarnya, teman-teman mau tanya, langsung aja Komen klik di aja. kolom komentar. Langsung kita panggilkan Oke. sekarang? Kita panggilkan nih Putri Nargosari. Putri Putri Nargosari. Nargosari. Oke, kita panggilkan Putri Nargosari. Dari jauh ya ini. Dari jauh sekali nih. Mau menyampaikan hadir di acara kita. Aduh, jalannya catwalk-nya. Iya ya. Kalem sekali. Selamat datang, Mbak. Silahkan Selamat duduk. Silakan duduk. Kalem kan teman-teman. Wah, aduh. Iya. Oke. Wow, ini- kita mau kenalan dulu nih Iya. Mbak Gracia. Dari nama dulu ya, Putri Nargosari. Pasti itu seorang putri. Seorang putri ya Mbak, masa putra. Masa putra. Aduh. Perkenalkan dulu nih Mbak, namanya siapa? Iya. Dari mana asalnya? Shalom semuanya. Shalom. Aduh, suaranya lembut sekali. Oke, perkenalkan nama saya Priscila Jati Utami. Saya dari Samigaluh Kulon Progo. Jauh banget dari Jauh Kulon dari Progo Samigaluh. kita, Guys, demi kita nih luar biasa sekali. dipanggilnya biasanya Banyak banget ya nama panggilan saya tuh, tapi biasanya kalau teman-teman manggilnya saya Tami. Mbak Tami. Mbak Tami, ya. Kita sebut Mbak Tami. Saya hai sama Mbak Tami dulu yang di rumah. Tepuk tangan atau melambai atau kasih love Oke, nah, wah, kayaknya pakai selempang. Iya. Kayak Putri Indonesia ya. Kayak Miss Universe. Iya. OTW Miss Universe. Amin. Nah, oke, kita udah kenalan nih, Mbak. Asalnya dari Samigaluh. Terus kita mau tanya soal ini tulisan di selempang itu. Kan Putri Nargosari. Nargosari itu di mana sih, Mbak? Di mananya Samigaluh? Samigaluh kan luas. Atau di mana? Itu kecamatan atau kelurahan atau Oke.
Oke, jadi Ngargosari itu adalah salah satu dari kelurahan yang ada di Kecamatan Samigalo. Jadi Samigalo itu kan ada 7 kelurahan dan Ngargosari itu salah satunya, seperti itu. Satu kelurahan dari Samigalo. ya. Iya. Kenapa Mbak Tami ini bisa dinobatkan sebagai Putri Ngargosari? Pakai selempang juga ini. Ceritanya? Awalnya daftarnya gimana? Atau disuruh atau karena ada pendaftaran ikut atau gimana? Atau diajak teman? Oke, jadi awal mulanya itu waktu itu saya masih berada di Jogja, saya kuliah, terus salah seorang, ya ini bukan salah seorang, ini satu-satunya ketua Karang Taruna di tempat saya, karena di tempat saya kan pedusunan ya, itu namanya Ngalian Gunung P, itu tiba-tiba WA saya. Di WA. Ya, seorang mas-mas juga ya, jadi kan, aduh ada apa ini siang-siang gitu kan. Terus beliau itu gini, Tam, pertanyaan pakai bahasa Jawa ya, jadi Tam kok iso ngorjen karo nyanyi kan, makanya dia bilang, Tam kamu bisa nyanyi sama ngorjen, bilang gitu kan. Terus aku bilangnya, bisa mas, sedikit-sedikit, aku bilangnya gitu. Tapi bahasa Jawanya tuh geradul-geradul ya istilahnya. Nah terus akhirnya tak tanya itu ada apa ya mas, terus dia langsung memberikan brosur dalam bentuk soft file gitu, brosur tentang pemilihan putra-putri Ngargosari. Dan saya tuh kaget banget ya, saya nggak pulang berapa waktu ini kok udah ada pemilihan seperti ini, bilangnya gitu. Terus di sana itu udah ada maskotnya, jadi ada putra-putri Ngargosari pakai selempang ini waktu itu, jadi dia kayak pendirinya. Karena ini baru pertama kali juga. Terus saya tuh langsung gini loh, ini kok ajangnya udah kayak yang ada di kabupaten kan ada ya teman-teman, nggak usah sebut merek ya. Itu ada juga. Nah seperti itu kok hampir 11-12 gitu. Akhirnya tak tanya ini syaratnya apa aja, sama dia dikasih panjang banget itu persyaratannya. Ternyata maksudnya kualifikasinya aku kok sepertinya bisa mengikuti ini gitu loh. Jadi agak percaya diri gitu lah. Oke lah bisa aku pulang, terus kita ada sedikit obrolan, briefing gitu. Akhirnya dia ke rumah saya, terus gimana Tam kamu bisa kan? Terus aku tak tanya dulu asal mulanya kok bisa nunjuk aku gimana mas? Soalnya satu pedusunan ini nggak ada yang menurut pandangan mereka ya, nggak ada yang bisa maju di ajang ini. Terus kami udah menunjuk salah satu, tapi katanya kamu tuh anak pariwisata gitu, jadi cocok banget katanya gitu. Wih kok gitu banget gitu ya, langsung harus oke lah, putra-putri Ngargosari. Terus yang putranya siapa? Tak tanya gitu. Oh putranya ini. Terus tak bilang, wih adik kelas. Untung adik kelas ya, jadi kan gitu lah. Akhirnya puji Tuhan. Terus ada langsung ini nggak seleksinya langsung cerita nggak? Seleksinya. Boleh ya. ceritain aja. Terus prosesinya. Oh prosesnya. Jadi waktu itu ada briefing juga, technical meeting ya. Technical meetingnya kita di kelurahan. Terus di sana itu jadi ada 11 pedukuhan di Ngargosari itu, terus jadi ada 22 pasang. Nah terus aku benar-benar kaget ya, karena aku termasuk jarang orang yang berkumpul dengan banyak orang seperti itu. Maksudnya dalam satu Ngargosari itu nggak kenal banget gitu loh. Nah terus ada dia ternyata, dan mereka itu potensinya keren-keren banget teman-teman. Jadi ada yang jadi dalang, sekolah pedalangan. Terus ada juga yang kemarin Kulon Progo itu baru saja memenangkan ketoprak tingkat Yogyakarta di TPY juara 1. Jadi ada yang juga pesertanya itu terus kayak minder banget gitu. Ada model juga, ada model sekolah modeling, terus bidan. Pokoknya gila ini potensinya wow banget gitu. Sedangkan aku adalah istilahnya bener-bener ya masih junior lah gitu. Terus akhirnya nggak apa-apa lah, briefing. Terus aku bilangnya gini di grup Karang Taruna tempatku itu, kalau misalnya apapun yang terjadi tolong jangan, maksudnya tetap sportif gitu loh. Misalnya aku pun kalah, aku pun apalah gitu. Jadi udah ya gitulah, melihat potensi-potensi teman-teman juga yang WOW itu. Akhirnya ya dalam pemilihan putra-putri Ngargosari waktu itu adalah di bulan Oktober 2019, dan itu kategorinya kemenangan itu ada 2, yaitu putra-putri favorit sama juara umum. Nah udah gitu aja, nggak perlu diceritakan ya banyak. Wow. Ternyata seketat itu ya. Iya. Tapi ternyata awalnya karena dimintain tolong. Iya. Berarti awalnya sudah terpilih nih Mbak Tami di sana. Dari hatinya teman-teman Iya. Karang Tarunanya dong, yang jelas. Sampai akhirnya memenangkan ini. Sebenarnya dari awal kan udah kayak speechless, nggak percaya diri kalau ngelihat saingan-saingannya. Terus ada nggak sih motivasi dari dalam diri Mbak Tami gitu untuk selama mengikuti, entah itu kan biasanya kalau Miss Universe atau Putri Indonesia biasanya di karantina nih, ada nggak sih motivasinya untuk
terus melangkah kayak gitu, mengikuti step by stepnya. Dan pada dasarnya saya itu juga penggemar pageant lovers ya isnya. Pageant lovers. Jadi pageant lovers itu adalah penggemar dari Putri Indonesia. Gitu. Jadi kayak Siap. nanti step by stepnya mana tau lah. Nah jadi udah lama juga sih. Nah iya mengikuti nonton lah, terutama kalau mengikuti belum juga sih ya. Nonton kayak gitu terus nanti ada tesnya ini. Nah melihat potensi yang seperti itu tadi, motivasi saya tuh karena aku udah pernah nonton nih yang di TV itu kan juga, kalau di TV namanya udah disiarkan di TV pasti ada lebih gregetnya gitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi percaya dirinya tuh karena yang jelas sudah dipercaya satu pedusunan gitu loh. Walaupun ini tingkatnya baru pedusunan, tapi wow, kamu terlihat maksudnya biasanya kan nggak pernah sama sekali aku tuh kayak apa sih gitu. Tapi karena mereka melihat dan ini suatu kesempatan yang nggak boleh disia-siakan karena sudah lama udah nonton gini kan, dan ini ada kesempatannya, why not gitu loh, dicoba gitu. Mantap sekali teman-teman. Sampai merinding aku dengar ceritanya nih. Jadi kalian jangan pernah melewatkan kesempatan yang diberikan oleh siapapun ya. Kalau ada di depan mata, libas saja. Jangan disia-siakan. Nanti menyesal. Ada pertanyaan nggak sih dari Mbak Gracia? Pengen tanya apa gitu? Aku mau tanya dari prosesi dari dipilihnya sampai Mbak Tami itu kepilih jadi putrinya Argosari itu ada kendala-kendala nggak sih yang dirasakan selama pemilihan? Enggak, dari Mbak Tami dipilih dari Karang Taruna sampai terpilih jadi putri Argosari, pasti itu kayak ada misalnya ada orang yang sirik atau orang yang apa sih kok dia harusnya aku, tuh ada nggak sih yang iri sama Mbak Tami? Ada. Iya ada. Jadi dia itu waktu technical meeting aja ya langsung bilang kalau putranya, maksudnya kan kami putra putri ya, maksudnya cowok sama cewek itu yang dari tempat nguarin Gunung B itu, kalau putranya aku dukung kamu karena dia temannya, tapi kalau putrinya aku udah punya jagoanku sendiri, bilangnya gitu langsung di depanku. Nah langsung. Terus kalau dia bilang gitu, perasaannya Mbak Tami gimana, sakit hati atau bodo amat gitu? Pas waktu itu juga agak down gitu ya. Yeah. Terus aku melihat yang soalnya potensinya dia yang menurutku bakalan jadi jagoannya dia itu memang lumayan juga gitu loh. Jadi wah beneran kok ya ini, jangan-jangan ada kong kali kong gitu loh. Sempat mikirnya tapi udahlah percaya gitu. Dengan kepercayaan diri itu akhirnya Mbak Tami terpilih jadi putri Argosari sekarang. Yeay. Luar biasa loh guys. Aku aja disuruh nyanyi aja masih grogi. Ini di depan kamera aja masih grogi loh. Ngomong apa loh? Masih bingung ini mau tanya apa loh. Kayak speechless aja gitu loh. Di samping kita tuh wow, keren banget ya. Terus nih, Mbak mau tanya. Kan setelah jadi putri Argosari pasti banyak kegiatan tuh. Kegiatan apa sih yang udah dilakuin? Jadi setelah jadi putri Argosari itu, kalau yang kayak aku juga pageant lovers nih. Aku juga pageant lovers ya. Wes, jadinya kalau ngelihat Putri Indonesia itu tuh kan biasanya kalau setelah terpilih kan terus dia tur-tur gitu kan. Kak, kalau di Argosari itu kegiatannya ngapain aja nih, Mbak? Oke, jadi yang udah tak lakukan selama jadi putri Argosari ini adalah waktu itu menjadi kayak maaf ya ini bukan sombong sih ya, maskot gitu loh ya. Maskot. Jadi waktu itu ada bersih desa, terus kita wayangan malam suntuk gitu kan, terus kita nanti jam 6 harus udah di lapangan, terus kita nyambut ya semua tamu-tamunya gitu, jadi putra-putri gitu. Terus selain itu juga kita ada lomba GGRB yang gizi atau apa gitu ya. Pendampingan dari PKK provinsi, terus ada juga Bu Bupati, terus kita ada juga demo teh, jadi sama Pak Bupati Kulon Progo, seperti itu. Wah, ketemu Pak Bupati loh. Iya, kapan lagi? Iya, wah, kesempatan emas ya, wah keren banget. Ada yang mau ditanya lagi nggak Mbak Gracia? Tentang apa gitu? Apa ya? Ini kan jadi putri Argosari itu pastinya sibuk ya Mbak. Sibuk banget gak sih? Kalau waktu ini enggak. Belum merasakan sibuk-sibuknya banget jadi putri. Iya, karena kemarin kita berprogram, maksudnya kita punya planning gitu kan, punya acara, tapi Februari itu maksudnya aku dan si Putra Argosari itu lagi sibuk-sibuknya, jadi belum terlaksana, dan Maret malah ada corona, jadi belum terlaksana gitu. Iya.
Sayang Udah. sekali ya corona ini. Iya. Ada agenda tapi terhalang karena corona. Wah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih Mbak. Intinya itu seluruh rakyat Indonesia diminta untuk istirahat Iya. sejenak dari hiruk pikuk kegiatan yang kesibukan yang mereka lakukan. Ya walaupun itu dampaknya gede banget sih bagi semua orang, terutama bagi yang orang-orang yang dalam artian kurang dalam ekonominya. Jadi kan ya kalau sekarang berarti belum ada kegiatan lagi nih selama 2 bulan udah di rumah aja nih, belum ada kegiatan lagi dari Belum. Ya, kita masih mengikuti kegiatan Karang Taruna kayak bagi-bagi masker dan sebagainya. jadi ada kayak modelnya bakti sosial ya, bagi-bagi Iya. masker kayak gitu. Oke. Terus ada nggak sih kita itu nih dari belum tanya nih aku dari gereja mana? Iya dari gereja mana nih Mbak? Aku dari Plono, SPG sebenarnya, tapi aku lebih cenderung ke Plono karena bergerejanya di gereja Plono, GKJ Plono. GKJ Plono. Kok SPG tuh Mbak? Kan tadi Plono. Iya. Kok bisa SPG gitu loh? Jadi SPG itu kepanjangan dari Samigalo, Plono, dan Gowo. Dan itu kenapa disatukan? Karena pendetanya juga hanya satu. Terus lebih enaknya lagi disingkat GKJ SPG. Dan itu juga tapi punya gedung gereja masing-masing seperti itu. Cuman pendetanya yang satu. Oh, jadi pendetanya satu menaungi 3 gereja itu ya. Betul. Jadi dinamakan SPG makanya. Oh, betul gitu. sekali. Akhirnya terjawab pertanyaanku. Oh ya, dari teman-teman Komparam SPG bagi yang menonton, say hello. Hah? Oh, kepas nih katanya. Oh, nggak Ya. apa-apa lah, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. apa-apa. Maaf ya teman-teman di rumah. Untuk Instagramnya agak ada error connection, jadi kita tunggu. Jadi jangan kemana-mana, guys. Jangan kemana-mana, tetap stay tune, sabar menunggu karena orang sabar disayang sama Tuhan. Iya. Ada yang mau tanya lagi nih? Aku jadi jelas banget sih. Wah, di depan kamera tuh nggak fleksibel. Baru pertama kali. Iya, ada mata-mata Mbak. Ada mau tanya lagi nggak sih Mbak Gracia? Tadi kan udah terjawab tuh SPG ya apa? Ada mau Tanya apa nggak sih? lagi ya? Karena kita orang Kristen, Ya, motivasi kan biasanya kita kalau teman-teman pemuda ini ada kayak ayat di Alkitab yang kita sukai, yang kita jadikan motivasi hidup gitu, atau kita jadikan pedoman buat kita melakukan sesuatu gitu. Kalau Oke. dari Mbak Tami, wis. Kalau dalam hal ini juga maksudnya dalam konteks pembinaan terapi dengan Gusari, kalau aku tetap Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apa? Apa ya? boleh dibuka teman-teman. Teman-teman boleh dibuka nanti ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, suka saya. Sekali. Keren sekali pembicara kita satu ini memang wah. Apalagi ya? Aku bingung ya mau tanya apa. Kalau dari Tadi Mbak Gracia. aku terpikir ngomong-ngomong soal ayat Alkitab. Mbak Tami ini pasti di gereja ada pemuda gereja gitu ya. Mbak Tami pastinya aktif di Komparem pemudanya kan? Kok ketawa nih gimana nih? Saya tahu Mbak. Oh ya. Kalau aktif juga biasa maksudnya, tapi kalau terlibat juga puji Tuhan. Seperti itu. Pastinya terlibat. Anak Tuhan tuh harus terlibat kok. Siap. Ya, kita semua gini sama sih. Nah, berarti kalau di desa mengikuti kegiatan desa, kalau di gereja seperti biasa jadi organis, juga jadi singar gitu. Nggak cuma ikut di kegiatan Komparem gitu. Kan tadi katanya bisa nyanyi dikit atau bisa ngikut dikit gitu. Iya, dikit-dikit ya. Atau mau nyanyi dikit-dikit. Ada lagu bisa lah. Ini ada lagu yang disukai nggak dari Mbak Tami? Kan lagu-lagu apa pop rohani kan banyak banget nih. Ayo. Malah ayo Citro nyanyi. Apa nih? Dikit aja.
Aku tuh sebenarnya nggak bisa Gitaris nyanyi. loh dia. Oh iya. Marut aja gimana? Malah malu aja. Ada nggak lagu favorit misalnya kayak aku lagu favoritnya misalnya kayak aku suka lagunya Maria Sandi. Ada Waktu Tuhan, Maria Sandi Waktu Tuhan dan waktu kita kayak gitu. Kalau Mbak Tami ada nggak sih? Ada. Banyak banget. Tapi kalau Salah satu aja. ya, salah satu juga Waktu Tuhan tapi yang versinya Maria Priscilla. Iya sesuai sama namanya nih. Atau jangan-jangan karena namanya sama jadi suka lagunya. Iya. Boleh dinyanyiin dikit-dikit. Aduh. kita tes kemampuan Putri Ngargasari nih. Iya. Cobain ya. Ayo nyanyi yuk. Dan dasarnya dari mana dicocokin dari gitarnya? Wah, kita ada gitaris loh, Mbak. Sendiri ya, Mas. Kamera. Yang refnya aja. Waktu, aduh, aku seberapa ya? Tuhan, seberapa sih? Biasanya apa? Pasti. Terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini masih nervous nih suaranya jadi gini ya, teman-teman. Sebenarnya suaranya bagus loh, Iya. lembut-lembut gitu. Lembut sekali suaranya. Iya, kayak suara Mbak Gracia. Tapi lebih lembut Mbak Tami. Siap. Habis makan apa ini tadi ya? Salah makan kayaknya saya. Oh ya boleh-boleh kita sekali lagi refnya aja nggak apa-apa. Oh ya bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. boleh. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah, suaranya bagus banget. Aku jadi melting. Oke. Apa lagi nih ya mau ditanyakan? Teman-teman di rumah ada yang mau ditanyain nggak? Apa gitu? Atau itu masih koneksinya belum? Oh, Masih terjeda? atau masih terjeda atau bagaimana? Atau ada yang mau ditanyain lagi dari Mbak Gracia? Tanya terus tanya apa? Aku bingung. Mas Atau Mason, dari sini. atau Mas Mbak Son, bentar, Mas Son. ada yang mau ditanyain nggak? Loh, aku cari pertanyaan nih, cari bahan Mungkin dari tadi itu terpikirkan pertanyaan-pertanyaan tapi nggak terrealisasikan. Nah, boleh loh. Apa nih, ada mau ditanyain nggak dari teman kameramen atau dari teman-teman sound? Ada nggak pertanyaan? Ditanyain. Wah, langsung ngegas nih, ditanyain loh, Mbak. Statusnya apa? Status maksudnya pendidikannya dulu aja deh. Tadi belum tanya ya pendidikan. Kuliah, Pendidikan. kerja? Iya, kuliah. Kuliah Di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. pantas tadi ngomongin kepariwisataan. Iya. Oke, siap. Semester berapa nih, Mbak? Semester 7 UTW 8. Wah, lulus nih. bentar lagi. Iya, besok Selasa udah UAS. Semangat. Oh iya, nggak cuma buat Mbak Tami, bagi teman-teman yang di rumah yang OTW UAS atau sedang UAS, semangat selalu belajarnya. Jangan lupa makan. Berdoa. Intinya itu. Berdoa juga jangan lupa. Biar tetap semangat dan Iya. sehat selalu.
Amin. Terus tadi ada yang tanya statusnya single apa, udah taken atau ada gebetan atau apa ini? Depan kamera ya, harus jujur ya. Enggak tahu lah saya. Jujur ya Mbak. Oke, kalau jujur sebenarnya single, tapi ya single aja deh. Single. Kok ada tapi? Iya, masih single. Single ya, Mas? Single. Buat teman-teman yang pengen menggebet Mbak Tami. Waduh. Malah promosi. Oke, gitu ya. Apalagi ada lagi nggak yang mau ditanyain dari Mas Mason? Apa? Kesibukan setelah menjadi putri Ngargosari di masa pandemi ini apa? Atau vakum atau bagaimana? Oh, kesibukan sebagai putri Ngargosari selama pandemi. Vakum atau ngapain? Iya, promo produk atau iya, apapun. Kesibukannya kalau secara implisit Putri Ngargosari itu masih vakum, tapi Putra Putri Ngargosari masih mengikuti kegiatan dari Karang Taruna di Ngargosari sendiri, seperti itu. Oke, gitu. Mantap. Apa ya? Aku mau tanya apa kok? Lali tiba-tiba. Ini nih, gini aja. Pertama kali ditembusi untuk ikut acara Bincang Senja di sini nih. Kaget nggak atau ada perasaan apa atau gimana? Pertama kali disuruh untuk ikut acara ini kaget, maksudnya gini ya. Saya tuh bukan tipikal orang yang apa namanya suka bedunduan. Apa ya Mas ya? Bedunduan itu apa ya? Suddenly ya. Maaf. Suddenly. Ya maksudnya itu tiba-tiba gitu loh. Terus di WA awalnya tuh di WA, terus akhirnya dia telepon. Iya di telepon. Oke. Terus ya udah sharing. Kok bisa langsung mengiyakan mau? Adakah paksaan? Ini saya interogasi nih. Force ya. Kalau paksaan nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi ya cuman diminta dengan baik, ya udah. Saya juga menerima dengan baik. Oke, siap. Bingung deh. Aku bingung. Terus perasaannya gimana nih ketika diundang di sini terus ngikutin acara ini? Speechless atau bingung mau ngomong apa atau gimana? Atau biasa aja. Ya. Bukannya enggak penting, tapi sangat menurut saya ini prestis banget, sebuah kehormatan bagi saya sendiri. Wah, siap. Loh, kenapa? Saya jujur loh ya. Karena ya kan tadi saya bilang ya, selama ini Putra Putri Ngargosari di masa pandemi ini masih vakum. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini benar-benar ada fire lagi gitu loh yang on fire. Ya, on fire lagi seperti itu. Oke. Wah, jadi semangat ya. Kita termotivasi loh nih, Mbak Gracia hari ini. Perjalanannya Mbak Tami dari awal dimintain tolong sampai ikut seleksi sampai akhirnya terpilih dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kegiatan sosialnya banyak banget nih. Dan itu juga membuat kita menjadikan motivasi kita untuk terus semangat. Mbak Tami aja walaupun saingannya berat-berat tetap semangat. Bagi teman-teman yang ujiannya di rumah, misalnya kuliah online atau tugas online atau ujian online-nya berat-berat nih, disamain ya itu ya. Itu juga harus tetap semangat. Ngeluh boleh, tapi ngeluh sama Tuhan. Lebih prefer ngeluh sama Tuhan sih daripada ngeluh sama temen. Yo nek sing dikeluh kesai merespon dengan baik, nek cuek juga nambahi dongkol dewi. Sama ini sih ya, kalau saya nilainya dari pengalaman menjadi seorang Putri Ngargosari, maksudnya sampai sekarang sebagai anak Tuhan itu juga itu menurut saya dulunya juga agak pesimis gitu ya, karena
Ya kita tahu ya, kita ini sebuah minoritas, seorang minoritas, apalagi saya di tempat kami itu cuma ada 2 keluarga, maksudnya ya satu, kalau satu Margosari itu ada cuma sekitar 3 yang benar-benar Kristen, kalau yang lainnya mungkin Katolik ya. Ya itu juga semakin memotivasi, bapak ibu itu juga bilang, nggak apa-apa kamu anak Tuhan, kamu bisa membuktikan bahwa anak Tuhan itu nggak cuman pinter teori gitu, tapi dipraktekkan. Orang bisa melihat buahnya dari apa yang selama ini kamu pelayanan, kamu apapun di dalam Tuhan, tapi sekarang benar-benar waktunya realisasi. Dari tingkat bawah nggak apa-apa, karena 1000 langkah dimulai dari 1 langkah, seperti itu. Wah, kita dapat quotes nih teman-teman. 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Kita harus selalu tetap semangat. Motivasi itu gak cuma dari dalam diri kita ya, tapi dari sekeliling kita, dari orang tua, dari teman-teman, dari satu pedukuhan, dari satu kecamatan. Keren nih, dari lingkungan gereja juga. Ya memang kita minoritas tapi kita tetap harus semangat. Yeay. Aku mau tanya satu nih Mbak. Wes, dapat pertanyaan nih. Sekarang jadi Putri Ngargosari, ada keinginan nggak sih untuk mencoba untuk jadi putri yang di tingkat-tingkat lebih atas lagi, di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi atau nasional atau internasional, itu ada keinginan nggak sih? Oke, kalau jujur-jujuran ya dia. Ya. Jujur-jujuran. Jadi kemarin tuh ada pendaftaran Dimjeng. Apa itu? Iya. Oh iya. Nah, sebenarnya saya juga 2 pilihan, karena maksudnya 2 pilihan antara daftar dan nggak daftar gitu loh, karena kan di sini maksudnya di Ngargosari sendiri belum berkontribusi apapun gitu loh. Terus tapi ada beberapa orang yang bilang kamu maju aja gitu. Terus akhirnya saya memberanikan diri maju. Sebenarnya udah positif sih, maksudnya positif udah belajar, tapi sepertinya lebih maksimal belajar waktu jadi Putri Ngargosari kalau menurut saya. Terus waktu itu GKJ Samigalo ini meminta untuk menjadi pengiring lah. Terus hari itu juga kan Natalan gitu ya. Saya tuh dari Girimulyo ke Samigalo waktu itu, terus dari Samigalo itu ambil alat musik keyboard, maksudnya dari rumah terus ke Wates untuk tesnya gitu loh. Tapi ternyata di jalan itu kehujanan banget dan akhirnya udah kayak tikus gitulah, basah banget gitu ya, nggak bawa ganti ya, pakai mantel tapi tetap basah. Dan mungkin di sana groomingnya kurang, salah satunya seperti itu. Jadi oh ini bukan ladangku, ya udah kita nggak bisa memaksakan kehendak Tuhan, seperti itu. Tapi ada keinginan untuk mencoba lagi nggak? Itu udah yang kedua kali. Oh udah yang iya. Nanti ada yang ketiga, keempat kalinya bisa. Ada, soalnya memang umurnya kan dibatasi, tapi puji Tuhan juga masih masuk gitu. Ya besok lah. Semoga yang kedepannya bisa masuk. Amin. Kita selalu mendoakan yang terbaik. Teman-teman juga ya. Iya. Oke, dari teman-teman di rumah ada pertanyaan nggak nih? Siapa aja sih yang bergabung, yang baru-baru atau tadi sudah? Biasanya Mbak Gracia bacain. Atau ada yang mau salam-salam nggak nih Mbak? Dari Mbak Tami nih mau salam-salam. Buat siapa gitu? Buat Komparem atau buat? Oh ya. Ya buat teman-teman Komparem BKJ Ento yang lagi nonton. Terus terus buat teman-teman dari Komparem SPG sendiri semuanya, kalau nonton ya, soalnya biasanya nggak nonton kadang-kadang. Terus teman-teman kuliah, Putra Putri Ngargosari, panitia semua yang lagi sibuk, Karang Taruna dan semuanya aja deh. Kenanya bingung banget soalnya. Dapat salam Mbak. Salamnya buat semuanya. Iya, Salamnya buat semuanya. Apa lagi ya? Kayaknya udah sih. Jadi kita mau buat kesimpulan aja nih Mbak Gracia. Ya. Dari apa yang sudah kita perbincangkan. Kalau dari Mbak Gracia sendiri menangkap. Kalau dari aku, dari pengalaman Mbak Tami itu, yang penting kita itu punya rasa percaya diri. Kalau kita nggak percaya sama diri kita nggak bakal bisa. Bisa sih, tapi kita pasti pesimis, kita insecure sama diri kita sendiri. Tapi kalau kita punya rasa percaya diri, kita pasti bisa melewati itu semua. Dan itu semua juga butuh dukungan dari orang-orang di sekitar kita, dari orang tua, dari adik kakak, dari saudara, dari teman-teman. Itu semangat dari mereka itu sangat mempengaruhi diri kita sendiri gitu. Oke, keren ya. Apa yang ditangkap itu wah banyak banget sih. Dari aku ya sebenarnya sama sih. Percaya diri yang tinggi itu perlu ketika kita menghadapi sesuatu hal atau dimintain tolong untuk menjalankan sesuatu hal. Terus
memotivasi diri kita sendiri untuk lebih percaya diri. Kadang kan udah percaya diri tapi ketika pas maju down lagi karena kayak minder atau karena kita grogi, itu kan jadi memotivasi diri juga itu penting. Terus aku tadi juga nemu quotes nih, ada quotes tadi yang dari Mbak Tami yang 1000 langkah diawali dengan 1 langkah. Itu juga buat teman-teman di rumah, kalau misalnya Tuhan berkehendak kamu di sini, ya kalian lakukan itu dengan sukacita, dengan penuh semangat. Jangan melakukan tuh cuman karena ada maunya. Yes. Jadi apa ya? Milikilah motivasi yang benar. Nah, Ya. milikilah motivasi diri yang benar. Tadi juga ada dari ayat Alkitab yang motivasi diri Mbak Tami. Masing-masing dari kita semua pun mempunyai motivasi sendiri-sendiri. Misalnya, aku termotivasi dari kisahnya siapa? Atau aku termotivasi dari ayat Alkitab di mana? Atau aku termotivasi karena aku punya pacar? Atau aku termotivasi karena gebetan aku perhatian? Boleh, apapun itu bisa jadi motivasi. Aku termotivasi karena orang tua aku tuh perhatian banget sama aku kemana-mana, tayang gitu. Boleh. Jadi yang membuat yang memotivasi diri kita tuh nggak cuma diri kita sendiri, tapi orang-orang di sekeliling kita. Mas gitaris, ada tambahan? Oh enggak. Dia tugasnya cuma ngejreng-ngejreng aja. Oh ya, siap. Kalau mau ada ngomong gitu loh, tak sodorin mic biar ngomong kan nggak apa-apa gitu. Itu sih dari kita. Sebelum kita mengakhiri acara bincang senja, ada nggak sih pesan-pesan dari Mbak Tami buat teman-teman di rumah? Pesan-pesan apa gitu? Oke, buat teman-teman di rumah, pesan-pesannya yang jelas kalau kita sebagai orang percaya tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi dan situasi. Bahkan seperti sesulit sekarang ini ya, kita juga tetap mengandalkan Tuhan. Terus yang kedua adalah kita milikilah gairah. Gairah itu adalah semangat, tapi di atasnya semangat. Core of the core-nya semangat ya istilahnya. Core of the core. Jadi lebih bangkit lagi. Lebih semangat. Memang gairah itu nggak sefamiliar semangat, tetapi gairah itu sebenarnya malah lebih memotivasi lebih lagi gitu loh. Lebih lagi seperti itu. Terus juga kita harus percaya diri. Ya, kita kalau memang memandang orang lain kita benar insecure tadi ya, tapi ubah insecure menjadi bersyukur. Nah, gitu. Jadi tetap andalkan Tuhan, bergairah dan juga percaya diri. Itu. Tuhan berkati. Amin. Amin. Untuk sesi sore hari ini kita sudah selesai sepertinya Mbak Grace ya. Sepertinya emang sudah selesai sih. Emang sudah selesai nih, sudah selesai. Iya, emang sudah selesai nih. Karena kita tadi dibuka dengan doa. Kita juga mau tutup dengan doa. Tetapi ada nggak pokok doa yang mau didoakan? Mungkin dari pandemi atau mungkin dari teman-teman di rumah yang sedang sakit atau yang tadi UAS Ya. Untuk UAS, untuk pandemi corona ini semoga cepat berakhir. Untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak dari pandemi corona ini semoga diberikan kesabaran dan juga jalan keluar yang baik untuk kehidupan mereka. Apalagi ya? sepertinya udah. Itu aja sih. Karena sedang mengalami seperti ini dan belum selesai, jadi kita mendoakan itu. Mau dibagi atau satu? Katanya tadi pas briefing Mbak Tami aja. Kita agak sedikit kurang ajar ya, ngundang gestarnya suruh mimpin baru kali ini. Enggak apa-apa. Berkatnya melimpah. Oke, itu tadi ya. Jadi teman-teman kita yang sedang UAS, yang sedang sibuk dengan kuliah dan tugas online, terus dari seluruh warga yang terdampak pandemi, ya pokoknya pandemi COVID-19 inilah, supaya lekas berakhir dan kita lekas beraktivitas seperti biasa. Yang terutama itu sih. Sama apa? Ya pokoknya kita tetap
sehat selalu itu. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, terkhusus dari pemuda, pemudi di GKJ Ngendoi ini Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya juga berkat karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, sore hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang UAS Tuhan, ataupun tugas akhir, ataupun daring dan tugas online, dan juga yang WFH sekalipun Tuhan memberkati mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Tuhan akan memberikan mereka kecerdasan, kepandaian, keuletan sehingga dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya tetap mengerjakannya dengan baik dan Tuhan akan berikan hasil yang terbaik dan maksimal dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mempersiapkan UAS juga Tuhan berikan mampu dan mau untuk belajar Tuhan, walaupun kondisi mungkin lingkungannya sedang tidak bersahabat, tetapi kami percaya Tuhan anak-anak Tuhan akan Tuhan pelihara lebih dari orang lain, dari orang-orang yang belum dan tidak mengenal akan Engkau, sehingga anak-anak-Mu tetap menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan, termasuk di kampus, di sekolah, dan dimanapun Tuhan tempatkan, dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk pandemi virus corona ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Banyak orang telah meramalkan Tuhan ini akan berakhir bulan ini, bahkan ada yang meramalkan sampai akhir tahun 2020 ini. Tetapi kami percaya kuasa-Mu yang lebih dahsyat dari semua ramalan manusia Tuhan. Engkau Allah yang memiliki segalanya. Bahkan adanya virus corona ini kami percaya juga karena izin-Mu. Oleh karena itu kami menyerahkan Tuhan virus corona ini dapat segera berakhir, sehingga orang-orang, saudara-saudara kami, bahkan orang-orang yang pekerja buruh, pekerja dengan hasil yang kecil sekarang yang sudah sangat terdampak pun dapat Tuhan tetap peliharakan kehidupan mereka, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan kehidupan ini sampai pada akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga akan memeliharakan Tuhan untuk orang-orang yang sudah ter-PHK sekalipun juga Tuhan tetap peliharakan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk garda terdepan dari penanganan virus COVID-19 ini, yaitu untuk para perawat, untuk para dokter di semua rumah sakit rujukan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, APD, masker, dan juga sarung tangan yang dibutuhkan semuanya dapat tercukupi, sehingga setiap harinya dengan standar kesehatan yang ada di negeri kami semuanya tetap dapat memakai. Dan walaupun Tuhan kami tahu bahwa tenaga medis ini juga tidak luput dari pandemi virus corona ini, tetapi kami percaya Tuhan tetap memeliharakan kehidupan mereka. Tuhan akan memperhitungkan segala yang mereka kerjakan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi di GKJ Ngendoi ini Tuhan, dalam semangat mereka untuk terus mengabdi dan melayani Engkau di waktu-waktu ini, dengan mengadakan acara, dengan mengundang orang-orang yang akan dijadikan pembicara. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesetiaan mengiring Engkau Tuhan, baik ketua, baik semua BPH maupun anggota-anggotanya sekalipun. Tuhan memberkati teman-teman dari Komparam GKJ Ngendoi ini, sehingga terus memuliakan nama-Mu dengan semua sarana yang diperlukan, dibutuhkan. Tuhan cukupkan, Tuhan akan berikan mereka keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan, sekolah mereka, pekerjaan mereka, bisnis, dan apapun itu Tuhan. Tuhan akan berikan kelancaran, Tuhan akan berikan masa depan yang terbaik, jodoh yang seiman sepadan, semuanya seturut kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Ini doa kami. Sebentar lagi kami akan pulang, undur dari tempat kami dari gereja ini, pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Jadi acara kita sudah selesai, teman-teman. Terima kasih yang sudah gabung sama kita, yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ini. Terima kasih juga untuk Mbak Tami yang sudah bersedia untuk hadir sama kita untuk saling berbagi. Untuk berbagi tips, berbagi motivasi kepada kita semua, dan kehadiran Mbak Tami itu menjadikan motivasi bagi saya dan Mbak Gracia sama Mas Akula juga sih. Teman-teman semua. Jadi juga. Dan untuk teman-teman yang di rumah, jadi tetap percaya diri, andalkan Tuhan, bergairah. Andalkan Tuhan, bergairah, dan percaya diri. 3 itu ya. Mantap. Kita mau tutup acara kita dengan lagu yang kita pertama dinyanyikan tadi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan Raja berseri, landanglah
hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Tuhan, puji Tuhan semasa itu, haleluya. Pertentangan wajah berseri, hilangkanlah